Di tengah meningkatnya konflik dengan Israel, Iran memberi sinyal akan memperluas program nuklirnya. Perluasan nuklir dilakukan jika Badan Tenaga Atom Internasional mengeluarkan resolusi yang mengkritik Teheran. Dikutip dari RT, hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam pidato resminya pada Sabtu 16 November kemarin. Ia menyebut Teheran mau bekerja sama dengan pengawas atom PBB dalam mengatasi keraguan tentang program nuklirnya. Syaratnya, badan tersebut tidak boleh memberikan tekanan politik kepada Iran, sebab pengawas atom PBB adalah badan teknis yang harus bekerja secara profesional. Diketahui aktivitas pengayaan uranium Iran telah lama dianggap oleh Barat sebagai upaya rahasia untuk mengembangkan senjata nuklir. Padahal Teheran sudah berulang kali membantah tuduhan tersebut. Adapun perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia membatasi program nuklir Teheran dengan imbalan keringanan sanksi. Namun kesepakatan itu gagal setelah Amerika Serikat menarik diri pada tahun 2018. Sejak saat itu, Iran meningkatkan kemampuan pengayaannya dan upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut sejauh ini gagal. Untuk pertama kalinya, militer Israel mengerahkan tentara wanita dalam pertempuran di Lebanon. Pengerahan ini dilakukan setelah pendapat lampu hijau dari Kepala Komando Utara Maijen Ori Gordin bulan ini. Dilansir Jerusalem Post, Batalion Intelijen yang terdiri dari tentara wanita selama ini ditempatkan di dekat perbatasan Suriah dan Gunung Dov. Mereka bertugas mengumpulkan informasi rahasia, membuat daftar target, hingga mengerahkan tembakan kepada pasukan darat. Kopral Tehila, seorang prajurit dari Batalion 8, menceritakan pengalamannya dalam beberapa operasi termasuk mengidentifikasi individu yang terkait dengan kegiatan Hizbullah. Ia dan prajurit lain memasuki Lebanon Selatan dengan berjalan kaki sambil berkamuflase. Dikatakan Tehila bahwa misi tersebut mengungkap informasi berharga terkait rudal anti-tank dan bangunan yang digunakan Hizbullah. Sementara itu, Kopral Shani mengungkapkan rasa bangganya menjadi tim tempur wanita pertama yang memasuki Lebanon. Ia mengaku baru sadar betapa beratnya tugas yang dilakukan setelah kembali ke Israel dengan selamat. Saat ini pertempuran antara Hizbullah dan pasukan Zionis masih berlangsung. Hizbullah beralasan serangan terhadap Israel semata-mata untuk membela Palestina dan Lebanon. Militan Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke Israel pada Senin 18 November siang. Serangan kali ini menargetkan tentara musuh di permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Arabiya, militer Israel mendeteksi ada sekitar 30 roket yang ditembakkan dari Lebanon. Kehadiran senjata tersebut membuat sirine peringatan dibunyikan di Galilea Atas dan Barat. Israel mengklaim beberapa roket berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu dalam video yang beredar, terlihat puing-puing roket jatuh di lautan. Israel memastikan tidak ada korban tewas maupun luka akibat serangan Hizbullah. Militan Lebanon hingga saat ini belum memberikan keterangan lanjut soal maksud dari peluncuran roket tersebut. Namun, serangan ini terjadi setelah terbunuhnya Kepala Media Hizbullah Mohammed Afif dalam serangan udara Israel di lingkungan Ras al-Naba, Beirut. Hizbullah mengonfirmasi kematian Afif pada Minggu 17 November malam. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut total ada 4 korban tewas dan 14 lainnya luka. Ribuan warga Israel berunjuk rasa di dekat kantor Kementerian Pertahanan di Tel Aviv pada Sabtu 16 November malam. Massa menuntut pemerintah segera membuat kesepakatan terkait pertukaran sandera dengan faksi Palestina. Dalam unjuk rasa kali ini, warga meletakkan sejumlah boneka berwajah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di atas jalan. Namun boneka tersebut tak utuh dan hanya menampilkan bagian kepala. Ada juga boneka lain yang menggambarkan Sandra, yakni dalam kondisi tangan terikat dan mata ditutup. Protes semacam ini hampir digelar setiap pekan di Tel Aviv sejak Perang Gaza meletus.
Namun, pemerintah Israel belum juga mengabulkan permintaan rakyatnya terkait sandera. Militer Zionis justru semakin mengencarkan serangan ke Gaza hingga menewaskan banyak warga sipil. Dikutip dari Anadolu Agency, masa menilai pemerintahan Netanyahu sudah tidak lagi pantas berkuasa. Pasalnya mereka dianggap tak peduli dan membiarkan para sandera tewas. Pasukan Hamas lagi-lagi berhasil menyerang tentara Israel di Jabalia, Gaza Utara. Dalam video yang dirilis pada Senin 18 November 2024, Hamas bergerak di Jalan Al-Mahkamah dan lingkungan Al-Hasasib. Mereka menargetkan 3 tentara Israel yang sedang bersembunyi di dalam sebuah gedung. Berbekal senapan serbu, Hamas menembaki mereka satu persatu hingga tumbang. Di akhir video, pasukan Hamas memperlihatkan seragam tentara Israel yang sudah berlumuran darah. Mereka diduga tewas akibat tembakan yang dilesatkan militan Palestina. أثناء الإعداد والتجهيز لضربة طائفة أفراد هي 5 إلى مرضاتك. نحن الرجال وهم الرجال وراثة المجد الرجال إذا التقى الخصمان اللهم في سبيلك. الله أكبر. الله أكبر.
هذا شعار الوحدة البومة. هذا علمكم، طمسناه بالدم. هذا علمكم، طمسناه بالدم. Militan Hamas merilis video keberhasilan operasi melawan musuh di Jabalia, Gaza Utara. Operasi tersebut menewaskan sedikitnya 3 tentara Israel. Video yang dirilis pada Senin 18 November memperlihatkan pergerakan pasukan Hamas di Jalan Al-Mahkamah dan lingkungan Al-Hasasib. Mereka menargetkan 3 tentara Israel yang sedang bersembunyi di dalam sebuah gedung. Berbekal senapan peluru, Hamas menembaki mereka satu persatu hingga tumbang. Operasi terus berlanjut dengan menargetkan gedung-gedung yang menjadi persembunyian musuh. Di akhir video, pasukan Hamas memperlihatkan seragam tentara Israel yang sudah berlumuran darah. Pada bagian saku terdapat bordir burung hantu yang diduga merupakan logo salah satu unit militer. Hamas meletakkan seragam tersebut di atas lantai, menutupinya dengan bendera Israel, lalu diinjak. Saat ini pertempuran di jalur Gaza telah menewaskan 43.922 warga sipil. Data tersebut dilaporkan Kementerian Kesehatan setempat sebagaimana dikutip Anadolu Agency. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.